Agak teknis sih sebetulnya kalau mau dijelasin. Cuman gini, kalau yang Rismond tadi kan ku bilang masalah font skripsinya Jokowi Times New Roman. Dia bilang kalau di era 1980-an itu font Times New Roman tuh belum ada. Jadi belum eksis. Makanya dia meragukan kok bisa skripsi dia pakai font itu. Padahal kan belum eranya ada font begitu. Itu satu. Terus yang kedua, lembar pengesahan skripsinya nih yang ku catat di sini. Lembar pengesahan skripsinya Pak Jokowi itu agak aneh menurut si Rismond Sianipar ini. Dia bilangnya tidak ada lembar pengesahan dari dosen penguji serta nama dosen yang menguji. Itu yang bikin dia ragu. Jadi poin utamanya adalah dari skripsi. Saat skripsinya tidak betul, harusnya ijazahnya juga nggak sah dong. Nah, itulah yang jadi dasar pemikiran Rismond meragukan ijazah Jokowi ini asli. Tudingannya ke sana. Nah, sampailah dibalas sama pihak UGM bahwa mereka menegaskan, Fakultas Kehutanan dulu nih, Fakultas Kehutanan bilang ijazah Jokowi asli, dia tercatat sah sebagai mahasiswa waktu itu dan lulus di tahun 1985, itu dari dekanat. Diperkuat lagi sama pihak rektoratnya UGM kalau mereka punya catatannya, mereka punya surat keterangan akademik di Jokowi ini masuk dari tahun berapa, lulus tahun 1985 itu tadi. Jadi penegasan bahwa Jokowi proses akademiknya salah sampai dia dapat ijazah itu tadi. Masih ada yang meragukan nih dengan analisis-analisisnya ini dan penegasan dari pihak UGM. Siapa yang masih meragukan? Roy Suryo, yang masih kita dengar nih pendapat-pendapatnya sampai sekarang. Yang paling ia ragukan itu unsurnya adalah foto. Foto di ijazah yang tidak sesuai. Dan itu muncul lagi narasi-narasinya di media sosial. Ini Jokowi bukan. Kayaknya ini bukan Jokowi tapi orang lain. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi unsur-unsur di ijazahnya pun juga diragukan. Tahun ijazahnya juga diragukan. Jadi semuanya serba bertanya-tanya. Ini betul atau enggak sih? Betul atau enggak sih? Nah, itulah berkelindan sampai sekarang. Makanya masuk ke proses hukum. Hukumnya nggak cuma di aduan ke polisi, tapi gugatan-gugatan perdata yang sekarang tuh udah masuk tahap sidang. Jadi udah mediasi di awal tuh. Udah mediasi awal. Si pihak penggugat meminta Pak Jokowinya hadir ke persidangan dan menunjukkan langsung ijazah aslinya ke depan penggugat. Dari pihak kuasa hukum sama Pak Jokowinya tetap bilang tidak mau dan tetap meminta prosesnya tetap maju ke persidangan. Ya udah, berterusan aja itu barang sampai sekarang. We'll see bakal gimana arahnya. Gitu. Terus tapi hasil dari lab forensiknya tadi? Nah, kalau lab forensik itu, tadi kan sempat gue singgung tuh, ada beberapa data yang jadikan pembanding sama polisi untuk bisa menunjukkan atau membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi yang dibawa ke Bareskrim waktu itu. Pembanding dengan 3 temannya Jokowi itu dah tadi ya kan, terus masalah tanda tangan, tintanya yang ada di ijazah itu, cap stempelnya, identitas dekan sampai rektor dalam ijazah, intinya semuanya identik. Itu kata polisi yang ngusut laporan si TPUA ini di tahun berapa tadi ku bilang? Tahun 2024 ya, di tahun 2024 itu. Dan Bareskrim waktu itu Dirtipidumnya juga bilang di konferensi pers, bilang ijazah SMA-nya juga asli, menyebut fakta diperoleh setelah menguji beberapa unsur yang ada dalam ijazah, pembanding lagi, kunciannya adalah data pembanding kalau kata si polisinya, yang membuat polisi akhirnya memutuskan untuk tidak meneruskan kasus ini karena ya udah identik barang ini, mau dibandingkan dengan apa lagi, udah selesai barang ini.